Jadi udah terpaksa karena kamu tahu, ya udah kamu jelasin aja. Karena kamu yang buat kan, karena kamu yang tahu. Kamu jelasin ke orang, ke lawan bicara kamu. Ketika dalam kondisi yang itu, mereka memilih untuk kabur malah kan. Nah, kenapa seorang Ardidiar malah memilih untuk mencoba? Kok lama-kelamaan ketagihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Diar dan sama Digdo ya. kita ada di The Project Podcast. It's a new you. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Yeay. Digdo apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat banget kayaknya, Do. Sudah kelewatan sehat kayak. Makanan kesukaannya apa sih sebenarnya? Makannya nasi putih ya. Nasi putih. Tapi lauknya banyak. Wah, ya. Enggak sih, tapi berulang. Oh, berulang? Iya. Setiap berapa jam dalam satu hari? Kapan lapar sih ya. Tapi lebih sering laparnya daripada kenyang ya. Benar itu, apalagi tengah malam. Oke. Kita di The Project Podcast ini kita ngobrol. Tunggu. Ini D Project nih sebenarnya project kita ya? Kebetulan nama aku D juga, Diar. Iya, saya Digdo ya. Tapi ini channel YouTube-nya Digdo. Sama lah ya. Berdua lah ya. D Project. Dan director kita juga namanya D juga di depannya. Iya. Makanya kita buat ini adalah D Project. Oke. Ini podcast pertama kita ya? Podcast pertama kita. Uji coba sebenarnya. Tapi semoga berhasil dan boom, meledak. Amin. Viral. Digdo? Iya, siap. Ini saya dulu diwawancara ya? Harusnya Digdo yang nanya sama aku dan nanti aku bakalan tanya balik. Tapi nggak apa-apa lah ya. Boleh, pokoknya kita ngobrol aja di The Project Podcast pertamanya channel YouTube-nya Digdo. Oke, siap. Oke. Apa ini? Oke. Memutuskan untuk membuat podcast. Alasannya apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya sih ini sudah dari 2 tahun yang lalu. Oke. Iya. Sebelum dunia podcast ini Bahkan viral. Iya, booming. benar. Padahal alat-alat yang kita punya sekarang ini sudah punya dari 2 tahun yang lalu. Oh. Cuman ada beberapa item yang baru dilengkapin sebenarnya. Oke. Ketika memang benar-benar memutuskan untuk membuat podcast ini gitu nah kan. Oke. Kalau dulu sih mungkin namanya tidak terlalu booming dengan podcast kali Iya, ya. benar. Kayak radio online Iya. gitu-gitu ya. Dulu sih lebih pengennya sih buat kayak narasi-narasi yang benar-benar mendeskripsikan suatu peristiwa apa gitu kan. Gitu. Pengennya dulu seperti itu. Oke. Cuman- Memang suka dunia broadcasting atau gimana? Suka, cuman belum berani mencoba. Oke. Nah, itulah. Memutuskan untuk mencoba karena Karena pada akhirnya sepertinya ayolah gitu. Dorongan dari hati akhirnya kita coba. nih. Iya, kita coba. Karena juga lihat karena kondisi pandemi saat ini juga kan. Oke. Kita kan banyak di rumah nih. Benar. Iya kan? Jadi dengan peralatannya ada ya sayang sekali kalau Iya, sayang tidak banget. dimanfaatkan. Baik, dan jadilah untuk podcast kita yang pertama ini adalah The Project. Iya, Ngobrolin tentang apapun, tapi yang jelasnya kita punya tagline The Project It's a It's new new, iya. you. Sesuatu Sesuatu hal yang yang baru baru. ya. Ya makanya malam ya. Makanya hari ini. Oke, hari. Nah, itu Makanya kan, sekarang. itu kan jadi masih belajar sebenarnya. Ya. Cuman kita datangkan langsung nih orang yang ahlinya kan. Gak Iya. ahli-ahli banget sih, mungkin karena lebih dulu 2 tahun yang lalu Iya. udah nggak jadi, sudah tidak berkecimpung lagi di dunia broadcasting 2 tahun yang lalu. Jadi dulu karena pernah di broadcasting. pernah di dunia broadcasting itu dari tahun 2009 sebenarnya. Sampai tahun 2009 sampai dengan 2013. berarti 4 tahun ya. Kurang lebih. 4 tahun luar biasa. Berarti ilmunya bisa ditransfer nih. Bisa. Karena kita saling belajar. Iya, harusnya tertransfer nih. Iya, ini adalah sesuatu hal yang baru juga buat aku secara pribadi Oh, sebenarnya. Karena dulunya cuma di radio, Suara doang ya. ya, sempat di TV juga, tapi sekarang kan udah zamannya udah beda nih. Iya, podcast, YouTube gitu kan. Tapi kalau di TV kan udah biasa. Kalau di TV sih dulu lumayan lah, cuma tidak sekeren yang sekarang ini. Iya, Ini iya. sih keren banget, serius. Mudah-mudahan. Ya. Jadi kita sama-sama saling belajar lah, Iya. gitu. Jadi ini siapa duluan nih? Boleh, terserah sih. Iya, oke. Silakanlah. Oke.
memutuskan untuk podcast. Iya. Suka nanya-nanyain orang mungkin atau apa sih alasan untuk masuk ke YouTube selain dengan aji mumpung ya udahlah kita di rumah aja terus kita buat sesuatu hal yang memang belum pernah dibuat sebelumnya. Sebenarnya sih rasa ingin tahu ya. Itu pertama, rasa ingin tahu yang cukup tinggi lah kalau dari diri saya pribadi. Awalnya kita punya peralatan ini saya bilang sudah 2 tahun lalu itu kita hobinya cover lagu-lagu ya kan. Siap. Terus lihat-lihat di YouTube sepertinya podcast ini benar-benar booming. Apalagi dari Mas Dedi ya, ada Mas Dedi dan diikuti para selebritis lainnya kan. Jadi menurut saya kalau di Jambi rasanya memang sudah ada beberapa. Ya, cuman kan rasanya kalau untuk di lingkungan saya pribadi, terutama di ruang lingkup saya itu belum ada sepertinya. Kalau mungkin ada, cuman belum tereksplor keluar sepertinya. Baik, nah di sini kita Digdo mencoba untuk masuk ke dunia podcast. Iya. Karena rasa ingin tahu tadi. Iya benar. Belajar sesuatu hal yang baru. Sebenarnya pengen taunya apa nih? Pengen tahu tentang orang yang bakal diwawancarainya. Pertama, semua proses mulai dari pengambilan gambar, terus editing, terus gimana suaranya bisa jernih dan segala macam mixingnya. Itu yang sebenarnya mendorong saya gimana ya. Terus kan banyak nih kecanggihan teknologi yang sekarang sudah benar-benar membuat podcast di YouTube menarik kan. Ya mulailah ini seperti ini teknologi yang ada di sini. Ini saya belum menemukan nih teknologi yang mutar-mutar itu loh. Yang ada 3D ya. Iya benar, yang 3D itu kan. Belum menemui bagaimana cara membuatnya, nanti secepatnya akan saya temui. Baik, karena ide pertama jadi seadanya dulu ya. Dan dengan tagline It's a New You, sesuatu hal yang baru, belajar dari sesuatu hal yang baru juga. Untuk menjawab rasa ingin tahu. Siap. Kalau aku juga pengen tahu banget nih sama Digdo sih sebenarnya. Boleh lah ya. Boleh ya. Boleh. Digdo lebih sebenarnya suka dengan dunia broadcasting karena rasa penasaran atau ada sesuatu hal yang ternyata Digdo itu sukanya ini loh gitu. Sukanya dunia masak atau sukanya dunia apa gitu. Sebenarnya sih lebih ke entertain. Karena kebetulan guys, mau nggak mau saya harus terjun di dunia entertain karena aktivitas melihat orang pertama sih ya, melihat orang MC itu sepertinya enak banget nih ngobrol kan. Pengen coba cuma nggak berani. Nah, itu awalnya kenapa? Nggak berani karena pertama mental pasti, kurang percaya diri intinya. Cuma pada saat kita sudah di atas panggung diajak ngobrol sama orang, itu semuanya mengalir. Jadi nggak mau turun panggung. Iya, sebenarnya bingung untuk memulai sih intinya. Sama dengan podcast ini. Tadi awalnya sebenarnya saya pengen buka sebenarnya. Cuman belum punya keberanian gitu kan. Tapi sekarang udah berani ya. Mudah-mudahan ini awal ya. Ini awal langkah ya. Kedepannya berani. Iya. Tapi kalau misalnya menurut saya secara pribadi sih, karena saya lebih duluan daripada Digdo di dunia broadcasting, pertama kita tuh harus banyak baca. Oh iya, siap. Ini pelajaran nih. Iya. Ini kalau dikoreksi ya di kolom komentar. Pertama kita harus banyak baca. Kalau kita udah banyak baca, berarti kita banyak tahu ya. Nah, karena kita banyak tahu itu, mungkin ada satu pertanyaan yang tidak ada jawabannya dalam bacaan tersebut. Jadi rasa ingin tahu kita itu jadi jauh lebih tinggi. Seperti yang Digdo bilang tadi, kayak pengen tahu gimana sih proses editing, pengambilan gambar dan segala macamnya. Nah, dimulai dari itu. Pastinya Digdo juga masang mikrofon, baca buku petunjuknya dulu kan. Benar. Gitu. Terus tapi tidak menemukan jawaban lain kalau misalnya ada permasalahan teknis di masang mikrofon ini, pasti Digdo explore lagi kan. Nah, awalnya sih kayak gitu. Siap. Jadi emang benar-benar berani untuk mencoba dulu lah kalau misalkan itu yang susah, itu bagian itu yang sebenarnya susah. Bagian urusan salah atau tidaknya, karena ya itu tadi, kalau misalnya kita tidak menemukan kesalahan, kita nggak bisa untuk ngebenerin. Kan. Benar banget tuh, gitu. Tapi basically kalau untuk dunia broadcasting, yang paling penting lagi adalah kita harus banyak baca, karena dunia broadcasting ini adalah menyampaikan informasi, apapun itu. Mungkin karena saya sudah tertanam di pikiran bahwasanya takut salah. Ya, karena benar kan dunia broadcasting tadi, informasi yang kita sampaikan itu harus benar. Jadi benar-benar ini nanti takut salah, ini ngobrol ini takut salah gitu kan. Sebenarnya lagi
dari rasa ingin tahu itu kemudian muncul takut salah. Iya benar, itu benar sekali. Ini adalah salah satu pembentukan proses pembentukan mental sebenarnya. Nah, dari kita takut salah itu, kita harusnya thanks God, alhamdulillah, oh aku punya rasa takut salah. Iya. Nah, dari rasa takut salah itu kita cari nih yang benarnya seperti apa. Nah, prepare itu tadi, proses mencari. Iya. Gitu. Jadi karena kita takut salah, oh benernya yang mana ya? Yaitu tadi kita cari, kita gali informasinya. Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Iya, siap. Gitu sih. Kalau menurut aku secara pribadi ya, dari berdasarkan nggak pengalaman. Kamu nggak mau nanyain pengalaman aku apa aja gitu? Sebenarnya banyak mau ditanyain. Karena yang hadir di sini kan, tentu perjalanan hidup mungkin orang-orang luar sana sudah banyak tahu lah ya. Siap. Itu mungkin sudah panjang lah perjalanannya. Nanti lah kita ngobrol ya. Boleh. Ini kita mulai dari obrolan yang serius nih. Ini udah saya jadi moderator nih. Harusnya, karena tadi kan udah dikasih tahu nih. Ardi Diar Irawan ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya, Ardi Irawan ya sebenarnya. Sebenarnya nama aku Hardi Irawan. Ardi Irawan. Diar itu ya yang paling sering dipanggil orang. Bener. Jadi aku dapat nama Diar itu dari tahun 2009. Diar itu apa arti Diar? Diar itu adalah kebalikan dari Ardi. Oh, kebalikannya. Iya. Jadi Ardi gitu. Jadi kan pertama kali on air. Ya. Jadi semua bukan ibaratnya kalau misalnya kita stage performnya itu kita harus ada image baru. Nah, jadi kita buat nama baru nih. Nama panggung ya? Nama panggung, istilahnya gitu, nama panggung. Jadi karena nama Ardi sih sebenarnya sudah ada di radio tersebut, jadi aku harus pakai nama yang lain. Nah, teman aku pada saat siaran itu bilang, ya udah namanya Diar aja. Awalnya nggak pede sih. Iya. Awalnya nggak pede. Tapi oh ya udahlah. Tapi orang tua gimana? Ketika ada orang main ke rumah, ibu ada diarnya nggak? Sebelumnya udah di briefing. Udah. Gitu. udah. Jadi pastinya kita cerita dong. Kita cerita, Mak, Pak, aku sekarang siaran di radio. Nama aku sekarang ini. Oh, udah di briefing ya? Udah di briefing. Bisa ya? Jadi sama keluarga juga kan. Jadi jangan maksudnya nanti jangan bingung kalau misalnya ada yang cari Diar gitu. Oh gitu. Itu udah di briefing. Nah, jadi aku ngedapetin nama Diar itu dari radio sampai ke TV juga, sampai ke MC. Nah, udahlah namanya jadi Diar. Sampailah Diar yang orang tahu. Sampai dengan sekarang. Hardi Diar Irawan ya. Alhamdulillah. Aku sekarang buat nama di CV aku juga Hardi Diar Irawan. Loh, berarti ganti di KTP berarti? KTP-nya tetap Hardi Irawan, tapi nama misalnya di CV, terus nama di kartu nama. Supaya orangnya nanti nggak bingung. Boleh lah ya kita nanya kesehariannya ya? Boleh. Iya, biar orang-orang bisa tahu loh kenapa saya harus berguru nih. Gitu berguru sama beliau nih. Sebenarnya bukan berguru tapi saling belajar. Ya, tapi kan ilmunya lebih banyak lah pasti. Karena saya duluan kali ya. Lebih tua sih sebenarnya. Bang Ardi ya, Bang Ardi Diar lah ya. Yes. Pertama kali, ini aslinya orang Tebo ya? Iya, aku tuh aslinya Tebo, masih dalam provinsi Jambi sih sebenarnya. Tebo di mananya bang? Tebonya aduh susah ngomong kalau misalnya jelasin Tebo ya. Kalau misalkan Jambinya di mana? Di kota Jambi. Iya. Kalau Tebo? Di Tebo sebenarnya sih harusnya jawabnya adalah kota Tebo. Cuma bingung kotanya di mana. Tapi kan Tebo kan luas tuh. Ya, Tebo luas, ada Tebo Ilir, ada Tebo Ulu, ada Rimba Bujang semuanya. Iya. Nah, yang jelasnya Tebonya di pusat kota, kita bilang di pusat pemerintahannya. Jadi di daerah, kalau kita sih lebih famousnya, lebih terbiasanya itu daerah Pasar. Jadi lahir di Tebo. Lahir di Tebo. Sampai dengan SMA. SMA di Tebo. Ya, jadi dari SD, SMP, SMA itu di Tebo. Terus, nah keinginan untuk pindah dari Tebo sih sebenarnya dari SMP. Tapi baru selesai SMA. Iya, karena dari SMP itu nggak diizinin sama orang tua untuk keluar dari Tebo. Sampai dengan sekarang pun sebenarnya. Sebentar. Ini berapa bersaudara sebelumnya? Atau anak tunggal mungkin kan? Aku 11 orang. Serius 11? 11 orang. Ini 9. Sama satu lagi? Aku 11. 12 ya? 12. Satu lusin. 11 orang, aku anak 9.
Wah, luar biasa ya. Jadi ada 2 orang lagi. Yang laki-laki? Di bawah. Laki-lakinya ada 4 dan banyak perempuan berarti. Banyak perempuan dan 4 orang itu 1 udah meninggal sih. Innalillahi. Karena kecelakaan. Oh, karena kecelakaan. Ya, karena kecelakaan. Jadi kita cowoknya tinggal 3, selebihnya cewek 7 Jadi orang. sekarang yang di Tebo tinggal berapa? Kalau di Tebo sih sekarang tinggal berapa ya? Boleh ngitung dulu gak sih? Pokoknya di serius itu makanya 11. tinggal 8. Sorry, 8, 9, 10. Iya, tinggal 8. Yang 2 aku sama kakak itu stay-nya di Jambi. Hijrah ya? Ya, move ke Jambi karena kakak suaminya orang Jambi dan gitu. Aku kerjanya di Jambi sekarang. Berarti yang lainnya di Tebo? Yang lainnya di Tebo. Oke, siap. Rezekinya di Tebo sih. Tunggu. Hingga akhirnya ke Jambi. Memutuskan untuk move ke Jambi gitu. Alasannya? Oke. Kuliah sih. Oh, kuliah di? Kuliahnya di Universitas Jambi. Oh, anak Unja. Anak Unja. Oh iya. Oh, anak Unja. Di Universitas Jambi. Aku masuk ke Unja juga tadinya juga nggak pengen sih. Tadinya nggak pengen. Di mana pengennya? Pengennya tuh di Jakarta. Oh iya. Kenapa? Pengennya tuh di Jakarta karena sebenarnya dari SMP dulu kayak kok hidup gini-gini aja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada sebenarnya tuh mikirnya kayak kok aku gini-gini aja gitu. Iya. Maksudnya nggak ada perkembangan. Ya mungkin dulu di Tebo kan fasilitasnya tidak sekeren yang atau sebagus yang di Jambi. Dan di Jambi pun juga fasilitasnya tidak yang sebagus yang ada di Jakarta. Nah, kenapa nggak sekalian aja pindahnya ke Jakarta gitu kan? Gitu. Karena kayaknya lebih seru hidup di kota besar gitu. Oke. Pada waktu itu sih mikirnya. Ya, ini menarik nih sebenarnya kalau kita membahas tentang keseharian Bang Ardi. Iya. Karena orang tahu sekarang Ardi Diar Irawan itu siapa ya. Iya. Kalau mudah-mudahan ada tahu. Di dunia entertain ya, untuk di dunia perpijenan ya, saya rasa udah nggak asing lagi lah ya. Khususnya buat di Jambi lah ya. Di Jambi ya. Iya. Nah, cuman kita mau tahu nih awalnya kenapa bisa kemarin tadi ceritanya pernah di broadcasting ya? Broadcasting. Iya, apakah awal dari semua karir itu di broadcasting ataukah di perlombaan apa gitu kan? Oke. Iya. Jadi gini, nah ini nih awalnya adalah jadi ketika aku pertama kali kuliah, aku tuh kayak masih pakai bahasa dusun gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, Tebo ya. Iya, masih walaupun bahasa Indonesia, tapi kayak masih ada dialek ataupun juga logat. Jadi ketahuan nih kayak misalkan. Kalau misalkan bahasa Kerinci kan kental banget tuh, maksudnya perbedaannya jelas banget. Benar, kayak gitu. Misalkan kayak orang Padang ngomong bahasa Indonesia tapi juga masih ada logat Padangnya gitu. Nah, kurang lebih tuh gitu. Tapi aku tuh ngerasa kayak bahasa Tebo itu tidak terlalu kental banget logatnya. Ternyata sekental itu gitu. Karena kita nggak menyadari karena kita udah terbiasa kan. Terus dalam hati berpikir gimana ya caranya untuk aku bukan ngerubah ya, tapi menghilangkan logat ini gitu. Kayak tadinya menyesuaikan. Tadinya sih kayak minder kayak gitu, dari dusun gitu. Terus sempat dibully juga. Oh. Jadi korban bullying ya? Korban bullying. Jadi kayak diejek-ejek gitu lah. Malum lah anak-anak kuliahan, daerah lah kayak gitu. Dan memutuskan tuh gimana ya caranya supaya pada intinya sih secara keseluruhan saya punya komunikasi atau bisa berkomunikasi dengan baik sama orang lain. Itu sih awalnya. Nah, dimulailah dari memberanikan diri untuk kayak jadi MC di kampus. Sebelumnya tidak pernah. Oh, itu pertama langsung. Ya, pertama kayak misalkan ikut organisasi kampus. Jadi kayak memberanikan diri untuk awalnya ngurusin acara dulu, terus mau nggak mau kayak sebentar di kampus jurusan apa nih? Oh ya, aku di kampus jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, tapi ada organisasi yang benar-benar membidangi untuk yang bisa dibilang bidang entertain ya. Oh, ada ya? Ada, namanya UKM Sinema. Oh gitu. Tapi awalnya dari Himatansi dulu, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Jadi aku memberanikan diri untuk ngurusin acara. Iya. Nah, orang yang ngurusin acara ini terpaksa harus mengambil alih
mengambil alih mikrofon lah ibaratnya untuk mengendalikan suasana atau mengendalikan acara tersebut. Siap. Tadinya aku nggak tahu aku harus jadi MC tuh nggak tahu. Jadi ya udah berbekal dari karena aku yang buat acaranya. Jadi ya secara otomatis aku yang harus menjelaskan. Nah itu bisa ceritakan pengalaman pertama itu gimana? Oke. Deg-degan banget, sumpah degdegan. Nah, itu biar jadi pembelajaran kan? Itu tadi yang aku awalnya bilang bahwa untuk menyampaikan informasi kita harus banyak tahu dulu nih, kita harus banyak baca. Nah, tadinya kan untuk kasus aku adalah aku ngebuat acara, jadi aku kan tahu nih. Iya benar. Tahu acaranya apa? Misalnya kita kayak masak. Boleh nyebut merek gak sih? Nanti bisa disensor lah ya. Oke. Misalkan kita mau masak nasi goreng nih. Kan kita udah tahu tuh bumbunya apa aja. Nah, terus ada temen yang ajarin dong gimana cara buat nasi goreng. Ya udah kita kasih tahu karena kita udah tahu. Nah, itu tadi karena aku udah tahu tentang acaranya, ya udah aku informasiin sama peserta acaranya. Waktu itu acaranya adalah pelatihan kepemimpinan apa gitu, LKMM. Aku lupa, udah lama gak kuliah. Pokoknya LKMM namanya. Latihan kepemimpinan manajemen apalah pokoknya itu. Jadi aku jelasin hari pertama kita rundown acaranya adalah ini kita bakal ini. Itu ngalir aja sih. Nah, kok lama kelamaan ketagihan gitu. Tapi bentaran, yang jadi permasalahan itu kita kan mau memulai ini kan tingkat kepercayaan diri nih. Nah, gimana bisa muncul tingkat kepercayaan dirinya gitu kan? Nah, itu tadi awalnya kan terpaksa. Dan aku harus menjelaskan itu karena yang buat jadi situasi ya. Benar. Yang membuat diri kita berani ya. Benar. Oke. Ini sama nih, berarti saya situasi nih. Dan lama kelamaan sih maksudnya karena kamu tahu. Apa yang harus dijelaskan. Nah, itu tadi modalnya. Siap. Kamu harus yakin aja apa yang kamu sampein. Bener lah ya, sama dengan kalau orang nggak bisa berenang dilempar ke sungai, saya rasa dia berusaha untuk hidup kan? Iya benar. Nah, survive. Iya benar. Jadi untuk bertahan, tertekan lah ya. Karena itu tadi sesuai dengan ilmu fisika ya. Ini panjang nih penjelasan. Jadi udah terpaksa karena kamu tahu, ya udah kamu jelasin aja. Karena kamu yang buat kan, karena kamu yang tahu. Kamu jelasin ke orang, ke lawan bicara kamu, ya udah ngalir aja gitu. Ya kadang kan orang kan banyak yang memilih ketika dalam kondisi yang itu, mereka memilih untuk kabur malah kan. Nah, kenapa seorang Ardidiar malah memilih untuk mencoba? Itu yang jadi. Nah, itu tadi kayak satu tantangan kayak gitu. Aku anak daerah loh. Artinya bahwa sebelumnya sudah ada keinginan. Ada. Nah, itu tadi karena aku tuh tujuannya adalah bagaimana caranya aku bisa berkomunikasi dengan orang lain yang baik dan benar. Nah, yaitu tadinya aku tidak mengetahui cara misalkan harus jadi MC atau harus belajar ini, enggak. Nah, karena tadinya aku suka ngurusin acara dan ngebuat acara, dengan situasi itu ya aku harus menyampaikan informasi kan, mau nggak mau. Yang ngebuat acara tadi ini mengatur acara, yaitu tadi dengan berkomunikasi dengan orang. Nah, dan itu juga kayak ngejawab tantangan dari diri sendiri sih, mampu atau enggak. Karena bener. Itu tadi aku kayak pertama kayak ngerasa minder gitu kan. Aku dari dusun loh. Iya benar. Banyak yang seperti itu. Iya, berdiri di depan orang serame ini gitu, dan bener. Kamu bisa berinteraksi. Kepikiran nggak pada saat berdiri di depan orang diketawain orang? Nah, itu tadi rasa kekhawatiran kita itu jadi kayak thanks God, alhamdulillah kita punya rasa khawatir itu dan kita harus prepare. Nah, tapi kan kondisi tidak bisa prepare lagi nih. Benar. Maksudnya kayak gini. Sesuatu hal yang buruk yang kita bayangkan akan terjadi. Nah, thanks God kita merasakan itu. Kalau misalnya kita nggak merasakan itu, kita nggak tahu caranya bagaimana mengantisipasi. Nah, benar. Jadi misalkan kayak aku nih, nanti kayaknya mendung, nanti bakalan hujan. Padahal harinya cerah-cerah aja. Kita udah siapin payung. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya aku salah nyampein informasi gimana ya? Aku tuh cuma mikirnya mentok-mentok pasti kamu bakalan diteriakin, disorakin, diketawain. Gimana caranya? Nah, kebetulan aku udah termasuk dalam kategori yang nggak tahu malu ya, yang nggak tahu malu. Itu. Jadi pernah tuh ketika aku diteriakin terus aku dada-dadain kayak gitu. Itu mentalnya sangat luar biasa itu. Itu mau nggak mau sih sebenarnya. Mau nggak mau aku dada-dadain.
Terus mereka nambah teriak-teriak kayak gitu, ya udah aku emang udah kayak putri Indonesia ya kan kayak gitu. Iya, soalnya banyak orang di luar sana. Mungkin ketika dalam posisi itu nggak bakal ngambil keputusan yang seperti Bang Diar pasti ya. Nah itu tadi, aku sih orangnya bodoh amat lah ya gitu. Kalaulah semua orang seperti Bang Diar, saya rasa nggak ada yang nervous. Saya rasa kan nervous, cuman mereka punya cara sendiri ya pasti ya. Bener. Nah itu tadi, thanks God kita dikasih rasa takut, kita dikasih rasa khawatir gitu. Nah itu tadi, ketika kita udah ngerasain hal itu, harusnya kita sadar dan kita cepat mengantisipasi. Siap. Nah itulah mungkin tujuan diadakannya rasa khawatir gitu, rasa takut. Spontan gitu lah ya, ada rasa spontanitas ya. Iya, gitu sih. Peduli amat lah kan, orang mau ngomong apa. Pembelajarannya gitu kan. Luar biasa kan. Karena saya bertanya ini karena saya pernah mengalami ketakutan, kecemasan, ya kan. Tapi ketika kita sudah memiliki rasa itu, aku harus menguasai materi. Gitu. Intinya sih persiapan. Ketika persiapan sudah matang, saya rasa saya sudah berani berdiri di depan. Tapi ketika memang ada situasi yang memaksakan, ketika Dikdo ayo bisa MC nggak misalnya kan, dengan kondisi mendadak, saya rasa saya tidak bisa ngambil keputusan seperti itu juga. Yang saya pikir bahwa nanti saya di atas panggung diketawain orang, persiapan saya nggak ada. Nah itu yang di benak saya pada saat itu pasti. Nah jadi gini, sebenarnya apa ya, rasa bodoh amat itu harus ada di dalam diri kita walaupun 1%. Iya siap. Itu sebenarnya banyak orang ngomong gitu ya. Gitu. Iya. Karena aku sih nggak setuju ya ketika ada yang bilang ketika kita berdiri di depan, anggap aja yang di depan itu nggak ada, anggap aja di depan itu cermin, banyak apa segala macam. Aku sih nggak setuju. Karena ketika komunikasi yang baik adalah belajar ya. Belajar. Kuliah kita malam ini. Komunikasi yang baik adalah ketika kamu menyampaikan informasi, orang yang menjadi lawan bicara kamu itu ngerti. Artinya memang tetap menganggap bahwa ada orang ya? Harus. Harus ya. Nah, karena berkomunikasi adalah berinteraksi. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa dimengerti oleh orang lain. Dan syukur-syukur ada feedback. Itu pasti berarti komunikasi kamu berhasil. Bener kan? Nah, komunikasi yang tidak baik adalah lawan bicara kamu nggak ngerti apa yang kamu omongin. Ya, saya pernah juga gitu. Misalkan kamu nih kita anggaplah kita seorang mahasiswa yang sangat berintelektual gitu. Amin. Lawan bicara kita adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang pekerjaannya adalah petani yang jarang nonton TV, jarang baca koran. Terus kita ngomongin tentang politik. Mereka nggak ngerti. Ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi kalau misalkan kita berkomunikasi sesuatu hal yang misalkan dia petani, kita juga bahasnya tentang mungkin tanaman. Menyesuaikan lah artinya ya. Ya, menyesuaikan terlebih dahulu. Nah, walaupun kita ada tujuan lain misalkan untuk menyampaikan, misalkan kayak mensosialisasikan, Bu, kalau sekarang ternyata ada uang baru loh gitu. Nah, tapi ya itu tadi, awalnya kita harus membangun komunikasi dulu untuk sama-sama sepaham, sama-sama mengerti dulu. Nah, baru masuk. Dan idealnya juga komunikasi itu adalah menggunakan bahasa yang juga sama-sama dimengerti. Kamu udah bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan menggunakan istilah-istilah yang sangat modern, menggunakan bahasa Inggris dan segala macam, tapi lawan kamu bicara nggak ngerti, ya sama aja bohong. Iya. Ya kan? Bahkan pada saat itu mungkin yang kita ajak bicara malah apaan sih lu? Iya kan? Iya benar, kayak ngapus sih orang nih kayak gitu kan, bahasa Jambinya tuh kayak gitu. Siap. Nah itu sering terjadi pasti. Sering terjadi. Nah itu tadi yang ngerasa bodoh amat tadi, misalnya nanti aku takut diketawain, nanti aku takut diteriakin, disorakin. Nah jalanin aja, karena untuk bisa untuk seorang Ardi Diar yang sekarang ini itu juga melewati hal-hal itu gitu, melalui kesalahan juga. Iya, melalui kesalahan-kesalahan dan melalui kondisi-kondisi yang secara spontan gitu. Nah kalau misalkan kamu ya udahlah, maksudnya dijalani aja. Kamu bakalan bisa mengantisipasi diri kamu. Kalau misalkan kejadiannya kayak gini, aku harus kayak gini. Kalau misalkan aku lupa materi, aku harus kayak gini. Tapi gini, bener nggak kata orang ketika kita mau belajar public speaking, bisa berbicara di depan orang banyak, kamu jadi penyiar radio aja dulu?
Nah, itu gimana? Oke, karena aku udah jadi pernah jadi penyiar radio. Sebenarnya di penyiar radio itu ada pendidikan khusus kah? Iya, atau otodidak juga? Oke. Iya. Kalau misalkan untuk menjadi seorang announcer atau penyiar radio itu harus melewati ya pendidikan khusus tadi, itu nama training. Training sebagai penyiar. Karena pada saat aku menjadi penyiar radio, itu ternyata yang dicari bukan orang yang memiliki basic, tapi orang yang memiliki kemauan. Itu dulu aja poinnya. Nah, itu kan. Nah, karena pada saat angkatan aku itu kayak peralihan dari penyiar-penyiar yang memiliki suara ngebass, suara yang karakternya kayak selamat pagi, apa kabar? Oh, itu dicoba, dites dulu? Iya, itu dites dulu. Maksudnya yang karakter-karakter yang emang zaman dulu lah gitu. Oke. Untuk menjadi seorang penyiar radio, memang kita harus melewati pendidikan khusus itu yang training gitu. Itu diadakan dari pihak radio? Diadakan pihak radio. Tapi kalau misalnya sekarang sih nggak ada ya, seleksi ya malah ya? Iya, seleksi. Cuma kalau misalnya kamu mau jadi penyiar radio, sebenarnya banyak lembaga-lembaga pelatihan khusus, apalagi public speaking yang sekarang tersedia. Apalagi sekarang itu zamannya daring ya. Iya. Internet, YouTube, media banyak banget. Pokoknya kalian mau belajar seperti apa. Jadi balik-balik tergantung dari kamu. Kalau misalnya aku dulu sih 2009 tidak terlalu famous dengan Artinya sepakat YouTube ya, berarti kalau orang mau belajar public speaking memang harus terjun ke radio dulu lah ya? Nanti dulu. Oke. Nanti dulunya gimana? Oke. Jadi, aku cerita dulu ya. Iya. Pada saat zaman aku itu adalah seperti zaman peralihan dari penyiar yang zaman dulu yang suaranya berat, suaranya bulat, harus formal gitu-gitu. Nah, zaman aku dulu dari 2009 itu, ampun tua banget ya 2009. 2009 itu yang dicari adalah orang-orang yang memiliki karakter suara ya. Karakter suara. Misalkan kayak aku nih karakternya menurut aku adalah karakternya fun. Ya, lebih ke cheerful gitu, lebih ke ceria gitu. Happy lah ya. Ya, lebih ke happy, lebih ke more excited kayak gitu. Dan pada waktu itu aku tuh lebih cocok ditempatin di outdoor event-event, bukan di dalam studio. Kalau misalnya aku siaran sendiri di studio kayak radionya mau pecah gitu karena suaranya besar ya. Suaranya terlalu excited kayak gitu. Nah, itu juga harus kontrol. Iya. Kenapa public speaker ataupun juga misalnya MC yang oke lah yang kece-kece. Mungkin aku belum ya. Rendah. Itu dari radio karena di radio itu komplit banget pelajarannya. Gitu. Dimulai dari ibaratnya gini, kita kayak ngedengar radio, tapi orang kita tuh kayak kayak ngedengerin orang ngobrol sama kita gitu. Itu yang susah ya? Ya, itu yang susah. Nah, di situ kita bisa belajar banyak tentang gimana sih caranya kita menyampaikan informasi padahal kita baca. Nggak ngeliat orang ya? Iya, padahal kita baca tapi terdengar tidak membaca. Kita ngomong sendiri seperti ngomong sama orang lain. Nah, interaksi itu kan satu arah ya. Kalau misalnya dua arah kayak gini kan enak ya. Kalau misalnya itu satu arah. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa pendengar kita bisa merespon? Gitu. Terus gimana caranya kita menyampaikan informasi ketika informasi sedih, tapi kita bukan ikut sedih, tapi juga menyampaikan informasi lebih menunjukkan ke empati gitu. Ya? Dan kita menyampaikan informasi, misalnya kita lagi mau nyampein informasi bahagia, ya gimana caranya kita emang lagi bahagia, tapi tidak terlalu berlebihan gitu. Pada intinya ya pendengar di rumah, pendengar juga radio, ikut terbawa suasana. Bener, juga terbawa suasananya. Kalau misalkan kita lagi mau ngasih informasi tentang jatuh cinta, ya kita emang kayak orang lain. Beda ya kalau jadi bawa acara di TV kan kita bisa melihatkan ekspresi wajah nih. Benar, ekspresi. Iya, tapi kalau di radio memang sebenarnya mungkin lebih sulit ya. Benar. Walaupun mungkin kata orang di radio kan mentalnya mungkin lebih kuat lah karena nggak ketemu sama orang gitu kan. Benar, karena itu tadi di radio menurut aku lebih komplit pelajarannya. Gitu. Kita itu yang aku ingat ya, kita belajar yang namanya smiling voice. Gitu. Smiling voice itu bukan suara yang senyum atau suara yang bahagia, bukan. Tapi smiling voice itu lebih ke kayak yang itu tadi aku bilang, kalau misalnya kita lagi nyampein informasi sedih, ya kita menyampaikannya dengan berempati gitu. Kalau misalkan berarti kalau sedih gimana nih?
Jadi gimana? Kalau di TV atau di depan kamera kayak gini kan ekspresinya kan terlihat ya. Iya. Yaitu tadi smiling voice, terus big voice. Big voice-nya itu bukan suaranya suara besar bukan, tapi bukan. Artikulasinya jelas. Gitu. Penempatannya ketika kita sedih, ya kita nggak bisa ngomongnya terlalu tinggi nadanya. Masa orang sedih diketawain ya? Bener, atau masa orang sedih suaranya tinggi banget gitu. Nah itu namanya big voice. Jelas atau tidaknya, atau berdasarkan dengan informasi apa yang akan kita sampaikan. Wah luar gitu. biasa. Nah kalau misalkan di TV itu kan ada ekspresinya, ada apanya. Tapi tergantung lagi nih TV-nya, TV news anchor kah, pembawa acara berita itu kan formal ya. Ataupun juga kamu acara hiburan itu kan beda lagi. Nah kalau di radio itu mau formal, mau hiburan, mau apa, itu semuanya lengkap gitu. Wah. Itu menurut aku sih. Pantesan orang pada ngomongnya gitu ya. Memang berarti memang pelajaran di radio ini memang berarti luar biasa. Kalau menurut aku kenapa saya nggak coba di radio kemarin? Boleh. Cuma udah terlambat lah ya. Nggak ada sih ngomong kata terlambat. Nggak ada terlambat ya? Ya karena kita udah bisa mulai di sini. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya. Amin. Gitu. Kenapa aku bisa bilang sepertinya di radio lebih komplit pembelajarannya? Karena aku juga dulu sempat pernah di TV. Ya, tadi bilang pernah di TV ya. Iya, karena aku sempat di TV. Berapa lama? Kalau di TV sebenarnya dari 2009 juga. 2009, 10, 11 sampai dengan 13. 4 tahun juga berarti ya? Kurang lebih. Berarti memang wajar seorang Ardiar yang duduk di sini sudah jadi seperti ini. ya, karena ya pengalamannya sudah sangat luar biasa, seperti yang tadi dia katakan bahwa di radio sudah lengkap nih, ditambah lagi dengan TV, ya kan? Kalau di TV dulu aku bagian ini nih, jual beli barang. Oh ya, oke. Tahu ya? Iya, tahu. Jadi itu aku mau cerita juga ya. Jadi itu adalah program yang banyak banget dapat bulian. Kayak nggak eksklusif gitu. Yang eksklusif waktu itu adalah acara hiburan, acara talk show, terus acara bawa acara berita. Kayaknya aku salah satu orang yang membuli ya kayaknya. Kayaknya sih. Nah, thanks God aku dapat program itu karena karena satu, aku bisa berinteraksi langsung sama penonton. Itu satu. Kedua, aku memotivasi diri untuk mencari kosakata baru karena itu kan nonstop. Iya. Kayak aku di radio ngomong sendiri. Tapi ini di radio ngomong sendiri, ada jualan kameranya pula. Dan jualan pula gitu. Dan ini ada kameranya. Jadi mau kamu ketika kamu lagi bad mood, lagi bete, lagi bahagia, lagi apa segala macam, itu terlihat jelas di TV, dan yang ada di TV cuma kamu sendirian gitu. Nah, itu sih aku thanks God banget dapat program itu karena ya itu tadi pembelajarannya. Ya, melatih untuk bagaimana caranya kita berkomunikasi lagi dengan kamera dan kita ada di TV. Itu lebih besar lagi sih beban mentalnya. Kalau misalnya malunya sejambi raya sih kelihatan. Tapi nggak semua orang lah ya bisa jadi seperti seorang Ardiar nih ya. Karena mungkin mereka punya keinginan tapi tidak berani mencoba. Itu tadi sih, ya kan? Yang mungkin semua orang bisa lah, cuma ya itu tadi aku kayak ngejawab pertanyaan di diri aku, bisa nggak sih seorang anak yang dari Tembo, dari daerah, dari dusun, terus menjadi sesuatu hal yang kayak aku bisa jadi penyiar radio nggak sih? Aku bisa jadi penyiar TV nggak sih? Lebih ke kayak gitu sih. Banyak mungkin di luar sana mungkin orang yang berpikiran seperti itu. Cuma belum itu saya kembali lagi. Nggak tahu caranya mulai gimana ya kan? Seperti apa gitu. Oke, pembelajaran malam hari ini pada hari ini. Ini sangat luar biasa ya. Oke, pokoknya kamu mulai aja dulu, tapi jangan memulai dengan hal yang bodoh, konyol ya. Jangan yang konyol. Kalau kamu nggak siap gitu kan? Kalau kamu misalnya nggak siap, ya itu bodoh sih sebenarnya. Tapi lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Benar. Nah, tapi mencoba dengan pertama sih meyakinkan diri. Segala kemampuan diri lah ya. Ya, meyakinkan diri kalau misalkan kamu bisa. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu harus bisa, pastinya kamu harus mempersiapkan diri. Oke. Itu sih. Siap. Tapi kalau misalkan ya itu tadi ada 1% lah minimal bodoh amat di dalam diri kamu untuk itu sudah sangat berguna ya. Iya, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang bisa membuat kamu malu gitu. Tapi kan ya untuk kedepannya ya kamu harus aku pernah kayak gini.
Oke, thanks God. Berarti aku mengantisipasinya seperti ini. Siap. Luar biasa gitu. ini. Dikdo juga kan kalau misalnya pidato gitu kan atau ngobrol bukan ngobrol ya, tapi berbicara di depan umum gitu. Ya itu tadi, makanya tadi semua pengalaman saya sampaikan tadi, bahwasanya saya pernah takut berdiri di depan orang, cemas, takut diketawain orang, ya kan. Ya pada suatu saat saya tiba-tiba disuruh memberi kata sambutan lah misalnya, ya kan, atau apalah disuruh berdiri di depan orang tanpa persiapan, saya mendingan nggak usah daripada saya mempermalukan diri sendiri gitu kan. Emangnya Dikdo ini siapa sih sebenarnya? Enggak lah. Bisa memberikan kata sambutan gitu. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Oke. Masih orang biasa. Oh siap. Gitu. Jadi ya itu. Tapi masing-masing orang sih caranya beda loh. Nah itu pelajarannya sebenarnya saya mau bertanya itu. Karena orang bilang bahwa punya cara tersendiri untuk mengatasi rasa kecemasan, ya rasa nervous. Nah untuk seorang Aridiar, gimana? Kalau aku sih lebih ke ya itu tadi prepare pasti prepare. Yeah. Lebih ke kayak sugesti tenang aja kamu pasti bisa dan semua pasti berjalan dengan lancar. Kayak ngeyakinin diri sendiri gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman aku ada yang kayak nyanyi-nyanyi. Tapi sebelumnya pernah nggak sih di depan orang ramai itu diketawain orang? Pernah. Melakukan kesalahan lah. Pernah. Nah, itu pengalaman gimana tuh? Pernah salah sebut nama. Misalkan gitu. Contoh ya, contoh misalkan di acara yang sangat besar sekali, terus aku salah sebut nama. Sempat stuck juga, maksudnya kayak dan itu acara besar. Acara besar banget. Dead air itu kayak sempat krik gitu. Garing lah ya. Dan semua mata tertuju pada kamu. Nah, itu apa yang dilakukan pada saat itu? Pada saat itu aku mencoba untuk tenang. Nah, jadi ini nih, kalau misalkan kamu tenang, kamu bakalan bisa dengan lancar untuk memikirkan sesuatu ya. Memikirkan sesuatu hal. Oh, aku harus ngapain nih? Nah, ini gitu. ketenangan yang ini susah dipelajari. Nah, itu tadi yang aku bilang dari awal bahwa kamu harus meyakinkan diri kamu dulu untuk bisa. Nah, itu yang susah. Gitu. Yang bagian itu yang sulit. Oke. Ini sejujurnya karena pengalaman saya juga memang. Iya sih, masing-masing orang sih punya cara yang berbeda dan butuh waktu juga sih, makanya harus terus coba lagi. Siap. Gitu sih. Nah, jadi pada saat aku salah sebut nama, aku mencoba untuk santai aja, tenang aja, karena acara sebesar itu pasti ada koordinator acaranya dong. Iya. Gitu. Setelah di briefing, maksudnya sebelum acara kan, setelah di briefing, ini miskomunikasi sih sebenarnya. Nah, yang tadinya artinya bukan kesalahan. Bukan kesalahan seutuhnya. Aku berani bilang kalau itu bukan kesalahan aku seutuhnya, karena itu miskomunikasi. Partner aku memandu acara itu bilang kalau misalkan bapak A gitu, misalkan nama depannya sama A, bapak A. C misalkan, harusnya bapak AB gitu. Tapi ekspresi penonton pada saat melakukan kesalahan itu gimana? Bingung ya? Dan kayak, dan itu membuat kita semakin aku salah down ya. iya gitu. Iya kan? Tapi ya itu tadi, aku mencoba untuk tenang. Ya udah, langsung koordinator acaranya datang nyamperin di ini gitu. Ya udah, aku ulang lagi aja. Dan ini pasti sering sekali terjadi, ya kan? Iya, tapi kalau misal acara sebesar itu meminimalisir kesalahannya adalah yang pastinya prepare briefing. Siap. Terus kalau misalnya kamu salah banget pada saat berjalan acara, pastinya bakal ada koordinator acaranya yang bakal nyamperin. Siap. Dan gitu. Tapi intinya kuncinya ketenangan lah ya. Ya, ketenangan. Apapun yang terjadi, kamu harus tenang. Karena gini, secara teknis, ketika kamu tenang, jadi kamu bisa dengan sangat mudah untuk bernafas. Kalau lupa bernapas, udah kacau semua, pasti gugup. Iya. Karena kalau ketika aliran udara lancar ke tubuh kita, aliran darahnya juga lancar. Berarti pada saat orang lagi grogi, itu aliran darahnya berhenti ya? Bukan berhenti sih, lebih kayak tersendat gitu ya.
Iya. Kayak terhambat kayak gitu, makanya agak. Tapi saya pernah merasakan itu, Bang. Karena itu deg-degan tadi kan. Kekurangan oksigen, jadinya jantung kamu jadi lebih cepat ini. Itu bahkan membuat kaki gemetaran. Bener. Ya kan? Karena kita nggak kontrol. Nah, itu. Karena kita ya itu tadi nggak bisa tenang. Jadi cerita pengalaman saya itu pernah terjadi. Pada saat saya SMA. Oke. SMA saya disuruh pada saat itu nggak ada yang nyanyi, kondisi nyanyi. Oh, nyanyi. Jadi saya nyanyi nih di depan orang. Oke. Terus memang penontonnya kebetulan duduknya lesehan. Oke. Di bawah di aula gitu kan. Oke, pentas seni. Ya mau pentas seni cuman audisinya di aula gitu kan. Jadi pemenang 3 besar akan ditampilkan di atas panggung. Oh siap. Ya kan? Jadi nyanyilah di aula. Di aula. Kaki ini benar-benar gemetaran dan nggak bisa diam. Jadi kita berusaha untuk mendiamkan kaki malah semakin kacau. Sehingga lagu yang kita nyanyikan itu lupa liriknya. Dan itu sangat memalukan gitu kan. Nah, tapi tetap nyanyi. Tetap nyanyi. Ya karena memang kondisinya bingung mau ngapain lagi. Ya, mungkin pada saat itu saya memang tidak tenang pada saat itu. Jadi kan sebenarnya kaki ini mungkin bisa berhenti ketika kita tenang kali ya. Benar. Ya. Kalau menurut aku sih gitu, karena ketika kamu tenang yaitu tadi secara teknis sirkulasi udaranya. Tapi pada kondisi yang itu yang saya rasakan kita semakin panik. Melihat kaki kita nggak bisa diam ya kan. Melihat orang semakin menertawakan itu bahkan semakin panik itu. Benar. Itu trauma jadinya. Iya menimbulkan trauma. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu pengalaman-pengalaman lah yang mengajarkan dan pada akhirnya kaki ini memang aman sudah. Iya. Karena itu tadi pengalaman ya. Mungkin coba lagi dan coba. Sering-sering tampil di depan orang lah pada intinya. Ya. Yang mengajarkan saya banyak hal seperti itu. Oke. Nah, masing-masing kita kan juga punya cara ya. Dikdo juga punya cara, aku juga punya cara, dan masing-masing dari kalian yang nonton ini juga punya cara. Ya. Kamu bisa komen di bawah. Iya benar. Kalau saya mungkin bisa cerita juga pengalaman gimana sih untuk bisa survive, untuk bisa setenang itu gitu. Oke. Ini pembelajaran malam ini. Sebenarnya masih panjang ini. Itu kan baru dari 2009 ke 2013 padahal. Masih 2013. Iya, dari 2013 ke 2020 ini sebenarnya. Mungkin kita bakal ada episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Wah, luar biasa. Memang ilmu dari Bang Ardi Diar ini sangat luar biasa. Tapi aku juga belajar banyak juga dari Dikdo. Ya. Kalau dari saya orang baru lahir lah ya. Enggak lah. Setiap orang itu punya cerita masing-masing yang bakalan bisa diambil pembelajarannya. Karena Dikdo pengalaman hidupnya kan beda nih, sama aku juga pengalaman hidupnya beda gitu. Dan kita bakalan menceritakan dan saling berbagi tentang cerita hidup kita masing-masing. Pastinya di podcast ini sih. Kalau dari Dikdo, keinginan untuk bisa berbicara di depan umum itu didorong dari rasa apa? Apa ya? Rasa pengen jadi orang tersebut gitu kan. Oh, oke. Berarti ada mengagumi seseorang, oh aku bakalan jadi kayak dia nih gitu. Ya nggak lebih individu sih, maksudnya lebih luas lah. Bahwasannya kan mungkin saya sering nonton TV ya kan. Rasa penasaran gitu. Nah, saya bilang tadi bahwa saya melihat orang MC itu sepertinya enak kan. Ya kalaulah seandainya saya berdiri di situ, kira-kira gimana gitu kan. Kayaknya lebih keren dan pada gitu akhirnya ya itulah di Bujang Gadis lah. Oh siap. Memutuskan untuk ikut Bujang Gadis. Siap. Itu sebenarnya bukan keputusan diri sendiri bukan, cuman karena situasi pada saat itu mengharuskan saya untuk ikut. Nah, karena dipilih. Ya udah sekalian terjun. Ya. Ini bisa disentuh nggak sih? Bisa di situ ya. Oke. Jadi belajar berkomunikasi salah satu prosesnya adalah dari Bujang Gadis. Ya benar. Berkomunikasi dalam artian bisa ngobrol sama orang lain. Tapi sebenarnya pembelajaran itu sudah didapatkan mungkin di organisasi. Oh siap. Pramuka pada saat itu. Dulu saya 2010 saya ikut Pramuka. Ikut Pramuka. 2010 nggak cuma berapa ya? Kelas 2 ya. Serius? Kelas 1 ya. Kelas 1 SMA. Kelas 2. Kelas 2 SMA. Iya. 2010. Kenapa? Udah selesai kuliah ya? Mau selesai kuliah. Oh, mau selesai. Astagfirullah. Iya. Oke, jadi 2010. Ya, saya pernah ikut dulu juga ikut Pramuka. Cuman bukan sekedar Pramuka, ikut-ikutan kegiatan gitu enggak. Emang dulu
mengharuskan saya untuk mengikuti seleksi pada saat itu ada namanya anggota Dewan Kerja Cabang, DKC ya. DKC. Ya pada saat itu memang hits ya, DKC itu. Mungkin sekarang juga masih hits pasti. Tapi bukan cuman di bidang saya lagi. Iya, benar-benar. Ya karena di ruang lingkup pada saat itu saya didorong untuk bisa berbicara di depan orang. DKC-nya 0 berapa? Ya pada saat itu masih kabit lah ya. Oh, masih kabit. Iya, karena masih awal pada saat itu. Saya nggak pernah pramuka. Dari SMP saya nggak pernah pramuka, SD juga nggak pernah pramuka. Tiba-tiba pada saat SMA, saya mengharuskan saya untuk mengikuti itu karena di tempat sekolah saya pada saat itu kalau tidak ikut pramuka didenda. Oh siap. Nah, ada. Jadi cuma ikut pramuka setiap Sabtu kalau nggak salah pada saat itu setiap Sabtu melihat senior itu kapan saya bisa berdiri di depan memberi arahan. Oh siap. Nah, akhirnya adalah seleksi. Kan kelas 1 tuh, kelas 2 ada seleksi. Dan saya menganggap bahwasanya prinsip hidup saya ketika saya berada di tengah di satu kelompok orang, kalau saya menjadi orang biasa, mending nggak usah sama sekali. Siap. Nah, itu prinsip hidup. Ketika saya berada di tengah kelompok orang, saya harus menjadi orang yang bisa mengendalikan. Itu prinsip hidup saya. Supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu lebih tepatnya. Itu lebih tepat. Nah, karena hal itu, saya mencoba. Siap. Ya, mencoba dan alhamdulillah mungkin pada saat itu mungkin sudah garis tangan lah ya. Karena kalau dari segi keilmuan, mungkin saya tergolong masih awam sekali tentang pramuka pada saat itu. Nah, tapi garis tangan, mungkin nasib lah kalau kata orang itu kan, masuk lolos. Karena kebetulan sepasang per sekolah pada saat itu. Bahkan tidak semua SMA pada saat itu lulus karena cuma 10 satu kabupaten. 10 orang anggota. Jadi dimulai dari organisasi kecil di sekolah terus sampai dengan akhirnya saya terpilih juga pada saat itu ada Paskibraka juga. Belajar dari situ banyak lah. Yang namanya Paskibraka mungkin tahu lah ya. Pendidikannya seperti apa, kepemimpinannya seperti apa. Cuma basically-nya sudah dapat di pramuka. Siap. Berarti intinya adalah bisa seperti sekarang ini sudah melewati beberapa. Itu benar-benar jasa dari pramuka pasti. Oh siap, organisasi. Itu saya akui. Dulu saya juga pramuka sih. DKC-nya 07. Wah, luar biasa ya. Di Tebo. Pada saat SMA berarti? Pada saat SMA. Terus kuliahnya mau ikut ke Dewan Kerja Daerah. Udah pernah jalan-jalan lah ya? Udah pernah jalan-jalan. Ya karena memang itu emang keistimewaannya ya. Kalau di daerah sih pada saat itu. Kalau sekarang udah banyak banget pilihannya. Ya emang benar kan, ilmunya luar biasa kan? Ya ilmunya. Ilmu organisasinya. Bener sih, dan aku juga ngerasa kalau misalkan teman-teman yang lain beda banget kalau orang yang tidak organisasi, maksudnya tidak terbiasa di lingkungan organisasi dengan orang yang di organisasi. Pembelajarannya yang luar biasa. Bener beda. Kayak lebih bisa menghargai orang lain. Karena kan di organisasi kan kelompok kecil yang orangnya beda-beda gitu. Intinya memahami karakter orang. Benar. Itu yang sulit. Setuju banget, setuju. Ya, di situ pembelajaran-pembelajaran yang saya anggap bahwa penting. Ketika orang menyebutkan bahwa apalah gunonyo ikut pramuka kata orang Jambi. Benar. Ngelitai badan awak jadi hitam gitu. Ya memang kalau kita pada barisan yang orang cuman sekedar ikut-ikutan saja ya kan. Bener. Nah, tapi kalau kita berada pada barisan yang benar-benar mengikutinya bersungguh-sungguh, saya rasa bakal merasakan keuntungannya gitu. Untuk baik diri sendiri maupun itu juga nggak cuma di pramuka, nggak cuma di pramuka, di semua organisasi lain saya rasa itu bisa diterapkan. Ya kan? Cuma ya pada saat di awal itu karena pramuka juga organisasinya dari sekolah ya. Benar. Jadi aku setuju banget sih karena aku juga besarnya di organisasi itu. Ada satu kesamaan lah ya. Iyalah. Ada satu kesamaan lagi sih sebenarnya di Bujang Gadis. Iya. Nah, ini nih, ini mau kita bahas. Jadi pertanyaan. Sebenarnya tadi kan saya bilang bahwa 2013 ke 2020 yang sebenarnya menarik dari seorang Ardi Diar. Oh siap. Nah startnya awalnya dari 2013 itu ketika emang lagi di dunia broadcasting lagi off sih sebenarnya karena fokusnya pada saat itu untuk selesai kuliah mau cari kerja. Gitu. Tapi bukannya di radio sama di TV itu sudah bekerja ya? Nah kalau aku sih nganggapnya itu bukan kerja. Tapi itu kayak proses pembelajaran kayak gitu untuk aku prepare ke emang bener-bener next stepnya kerja secara profesional banget. Aku belajar profesional dari radio, dari TV. Tapi ketika aku udah terjun ke dunia kerja banget, nah itu tadi. Tapi mohon maaf nih, dari radio sama TV. Tapi sudah berpenghasilan kan pada saat Sudah ada penghasilan. Nah itu kan sudah kerja berarti.
Tapi ya itu tadi balik-balik lagi ke mindset ya. Kalau aku sih ya itu tadi, maksudnya aku tuh kayak ngerasa belum kerja. Oh gitu. Karena kalau misalnya aku bilang itu udah kerja, jadi kayaknya beban. Karena hobi ya. Ya lebih ke kayak senang aja, enjoy aja ngejalanin yang kayak gitu, terus dapat uang. Wah, itu memang seneng. Kerja yang paling enak memang gitu, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, bener. Kenapa nggak dilanjutin aja? Tidak terlalu besar lah. Oh, masih kurang dengan kebutuhan hidup ya. Iya. Karena kan semakin kesini kan cicilannya semakin banyak gitu. Benar. Oke. Jadi 2013 break, terus aku kayak karena tadinya sempat kerja di event organizer juga. Oh, di IO. Iya, di IO, terus entertainment banget ya. Entertain banget ya. Lumayan lah pembelajarannya gitu kan. Jadi sempat di event organizer, jadi break udah emang benar-benar dari transisi dari seorang wisudawan lah ibaratnya itu, dan harus mencari kerja yang kemarin itu mindsetnya adalah abis lu sarjana lu harus kerja jadi kantoran gitu-gitu. Yaudah break. Terus ada temen yang nawari, yang minta tolong sih tadinya, minta tolong bantu event, ngebuat Bujang Gadis ini. Oh gitu. Nah tadinya dia bilang bahwa bantuin dong untuk buat acara Bujang Gadis ini, maksudnya jadi sesuatu hal yang baru gitu. Oh ya udah oke, karena aku ada basicnya event organizer, jadinya aku pede. Siap. Udah aku jalanin, aku buat format baru gitu. Pokoknya emang bener-bener ngerintis dari awal, kayak ngebuat logo baru, ngebuat sistem pemilihan baru, terus apa sih yang dicari dari seorang bujang gadis ini, itu kita play. Itu tahun 2013 pertama kali. Saya ikut, kalau nggak salah saya ikut 2013 ya, Dikdo ikut, tapi lolosnya di 2015. Oke. Nah jadi terus di pertengahan jalan teman saya ini itu nggak tahu kemana. Oh gitu. Jadi kayak dia menghilang, tiba-tiba lenyap. Nah prinsip aku sih kalau misalnya. Tapi setelah selesai event kan? Enggak. Pada saat event sebelum event. Jadi misalkan prepare kita 2 bulan. Di 1 bulan pertama itu dia ada. Di 1 bulan berikutnya dia udah nggak ada lagi. Jadi memang benar-benar Bang Ardi sendiri. Iya, jadi aku tuh kayak kalau misalnya aku tinggalin ini kayaknya tanggung. Ya udah aku beresin aja sekalian gitu. Nah itu, dan aku mikirnya waktu itu lagi tidak dalam pekerjaan yang. Tapi pada saat itu orang sudah mengenal seorang Ardi Diar? Enggak. Kenal cuma sebagai seorang penyiar. Karena basically event organizer tadi ya? Ya basically event organizer tadi, aku kan di balik layar sempat ada beberapa keraguan juga sih, kayak bisa nggak sih gitu. Nah itu yang pengen saya tanyakan. Itu tadi aku mau menuntaskan gitu. Membuktikan lah ya. Enggak ada pengen ngebuktiin sih, cuma mau menuntaskan aja, karena pekerjaan ini udah setengah dijalani. Ya udah harusnya diselesaikan gitu. Ya udah sempat ada keraguan dari pihak yang mempercayakan aku untuk ngejalanin ini. Sebenarnya kan bukan mempercayakan aku, tapi mempercayakan teman aku, cuma aku ngebantu aja. Nah keraguan itu sih aku jadiin modal untuk oke, dia ragunya di mana nih, di pelaksanaan kah, di teknis kah, apa segala macam. Yaudah aku mencoba untuk menjelaskan, meyakinkan bahwa ini loh yang akan kita buat dan kita laksanakan. Aku sih nothing tulus aja, maksudnya nggak ada beban. Tapi sebelumnya tahu nggak tentang Bujang Gadis ini seperti apa? Sebenarnya cuma tahu-tahu gitu aja sih. Oh gitu ya. Kayak tahu-tahu gitu aja. Nah karena aku ada di dalam kegiatan ini, ya aku harus cari tahu lebih lanjut. Nah observasi misalnya kayak pemilihan dari siapa sih yang nggak tahu Abang None Jakarta gitu kan. Terus pemilihan yang sejenisnya tapi tingkat kota yang lebih maju lagi, terus nasionalnya seperti apa gitu. Nah setelah aku rancang, kumpulin beberapa teman. Nah ini nih aku ajak teman-teman yang satu visi dengan aku. Siap. Tim walaupun dia bukan berasal dari anak Bujang Gadis itu sendiri. Gitu. Karena pada saat itu aku tidak terlalu banyak mengenal anak Bujang Gadis itu. Jadi aku cari tim sendiri untuk menjawab pertanyaan kita bisa atau enggak. Siap. Karena kalau misalnya aku nggak kenal sama orang lain, ya gimana aku mau kerja gitu kan untuk menyelesaikan ini. Tadinya sih cuma ya udahlah di tahun ini aja gitu.
2013. Akhirnya 2013 itu mulus alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita bekerja secara dan akhirnya 2014 tak dipercaya lagi ya. 2014 percaya lagi, terus 2015 aku sempat kerja di Pontianak. Oh iya ya? Ya. Di pabrik kertas apa? Bukan. Bukan ya? Di ice cream. Oh, es batu ya? Iya. Oh iya, es batu kalau nggak salah tuh. Jadi aku lupa lagi namanya apa. Pokoknya gini, dia itu kayak ada satu gudang pendingin gitu. Yeah. Makanan, es batu gitu-gitu kayak es krim. Nah, satu lagi kok bisa sampai ke situ? Singkat. Singkat cerita, aku ngelamar pekerjaan di Jakarta, bla bla dan segala macam, nggak keterima. Tapi aku kenal sama salah satu orang petingginya di situ. Terus akhirnya aku ditawarin ya, oh yaudah kamu kerja aja di sini. Dan akhirnya langsung terima. Langsung diterima. Sampai tahun? Sampai setahun nggak? Sebentar sih, cuma 6 bulan. Berarti nggak betah ya? Bukan nggak betah. Tapi orang tua sih di sini kayak telepon, kamu balik aja gitu-gitu. Iya benar, orang tua lebih dari segalanya lah ya. Balik restu orang tua gitu. Siap. Dan kembali lagi ke Jambi. Terus ketika aku kembali ke Jambi, terus aku ditelepon sama orang dinas pariwisata sama Ciong sih. Nak di mana ya? Mau balik ke Jambi, Ciong dah. Oh ya udah bantuin Ciong lagi nih, katanya bilang gitu. Bujang Gadis. Oh ya udah oke. 2015 kita buat lagi sampailah dengan 2019 ya, 2020 nggak ada ya. Belum ya. 2019 ya Bujang Gadis bisa. Tapi nggak cuma Bujang Gadis ya. Nggak cuma Bujang Gadis. Banyak perpijanan yang lainnya, Putri Pariwisata, Putri Indonesia dan lain-lain. Jadi aku memutuskan untuk membantu mereka yang ingin mengikuti pageant competition kayak misalkan Putri Indonesia, Putri Pariwisata, Duta Wisata, bla bla dan segala macam. Aku mau motivasi itu mereka. Dibentuk dalam bentuk manajemen? Enggak ya? Enggak sih sebenarnya, lebih ke misalkan ada si A. Iya. Enaknya sih mereka ngomong dulu, Bang, aku mau dong ikut Putri Indonesia, bantu aku ya. Nah itu enak tuh. Daripada kita yang nemuin mereka, kayaknya kamu cocok deh jadi Putri Indonesia, bla bla dan segala macam kayak gitu. Itu agak rada susah karena dari keinginannya bukan dari dia sendiri gitu. Tapi kebanyakan sesuai dengan pengalamannya memang banyak orang yang datang kan. Sejauh ini banyak orang yang datang, tapi ada juga lah beberapa yang tahu lah ya kualitas Ardidiar ya. Gitu sih. Iya. Aku tuh jadi jauh lebih seneng tuh buat kamu ya yang mau dibantuin. Aku tuh jauh lebih seneng ketika Bang bantuin dong kayak gitu. Siap. Jadi kita dengan mudah untuk mengarahkannya kalau misalkan dari merekanya sendiri. Tapi kalau misalkan dari kita yang kayak kamu cocok deh kayaknya, di satu sisi kayak Oh iya kayak gitu kan. Udah. Dan juga tanggung jawab orangnya nggak ada jadinya. Bener gitu sih. Kalau misalnya kayak kendala-kendala baju apa segala macam, itu tenang aja lah. Orang Jambi banyak banget yang baik-baik. Jadi pada intinya bakal bantu kita. Kita mungkin bukanlah dibilang ahlinya, benar-benar ahlinya bukan. Tahu jalannya ya. Bener, sejauh ini aku tuh kayak tahu jalannya seperti apa. Iya. Nah, karena aku udah tahu, aku kasih tahu sama teman-teman yang lain. Pengalamannya. Bener, sepertinya harus ada sesi tersendiri ya untuk ini. Next episode lah ya. Untuk di Day Project ini ya. Oke. Pokoknya seru banget, Dikdo. Ya. Hari ini kita ngobrol banyak. Kita belajar, sama-sama belajar. Dan kita akan membuat obrolan ini di podcast Day Project ini. Ya walaupun dadakan ya. Kita bakal melanjutkan lagi dan pastinya jauh lebih terencana. Amin, dan pastinya sama orang-orang yang bakalan kita gali. Yang sudah ada listnya ya. Bener, yang sudah ada listnya. Dan kita akan gali cerita-cerita tentang kehidupannya untuk orang yang udah duduk di sini itu. Kok bisa sih melewati kehidupan yang sangat luar biasa dan sampai bisa berbagi informasi, berbagi cerita. Jadi sepakat ya pengalaman. Bahwa Day Project ini digarap berdua ya? Sepakat. Tapi karena sama D. Sama D. Sama dia. Iya. Nanti gimana? Tapi sepakatnya adalah Dikdo harus jadi hostnya, dan aku harus jadi hostnya, tapi bintang tamunya nanti berbeda. Oke, siap. Tapi nanti kalau seandainya Bang Diar, Bang Diar nanti bisa sewaktu-waktu saya lagi nggak bisa, pasti Bang Diar. Kita gantian. Iya. Karena kita sudah sepakat bahwasannya kita akan mengelola channel ini. Oke. Tolong dibantu. Dan kita paling butuh banget dukungan dari teman-teman semua yang nonton. Pokoknya jangan lupa untuk like,
ikutan itu komen. Biar orang-orang ya. Bener, kayak orang-orang. Iya. Dan subscribe, serta yang paling penting lagi adalah kalian sebarkan informasi link ini ke siapapun. Ke semua media sosial Ke semua media sosial, ke grup WhatsApp Tapi keluarga. sebentar, tadi tagline-nya tadi apa? It's a new you. Itu apa artinya? Itu adalah sesuatu hal yang baru pokoknya. Oke, kamu yang baru. Jadi sudah sepakat bahwa it's new you itu menjadi tagline dari The Project. The Project, it's a new you. Oke, thank you. Terima kasih Dikdo. Sama-sama, terima kasih nih. Karena banyak pembelajaran yang saya dapat, mungkin teman-teman juga dapatkan nantinya ketika menonton video ini. Benar, dan semoga tayangan kita di podcast The Project ini di YouTube channel ini itu bisa bermanfaat buat siapapun. Dan mohon maaf mungkin kalau tadi masih banyak kesalahan. Benar, karena ini baru pertama kali dan kita baru belajar. Terus ada mungkin kata-kata yang tidak selayaknya, mungkin saya mohon tidak maaf. pas. Iya, tidak pas pada tempatnya. Tapi yang jelasnya kami mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi dukungan dari kalian semua itu akan membuat podcast ini bakalan terus berjalan. Siap. Dan mohon dukungannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Biar saya belajar juga nutup gimana caranya. Oke, baik. Kita belum menemukan cara closing yang tepat, tapi yang jelasnya kita berdua mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Terus dukung kita berdua di sini di channel YouTube-nya Project. The Project Podcast. It's a new you. Buat kamu yang mau ikut bergabung bersama kita nanti jangan lupa hubungin kita ya. Oke, thank you. Bye.